Lo pernah gak ngerasa gaji udah 2 juta, tapi tiap akhir bulan tetap aja ngutang? Kayak duit itu cuma numpang lewat doang. Baru tanggal 10 udah nanya gajian kapan. Nah, gue ngerti banget soalnya kenyataannya emang banyak banget orang Indonesia tuh yang hidupnya pas-pasan. Meskipun secara data katanya udah enggak miskin gitu kan. Katanya, menurut BPS, kemiskinan di Indonesia cuma 8,5%. Tapi kalau kita tanya ke kebanyakan rakyat Indonesia, lo sejahtera enggak? Pasti jawabannya, yang penting bisa makan dulu deh. Nah, Bank Dunia punya versi yang berbeda. Katanya 171 juta orang Indonesia tuh masih tergolong miskin. Gila gak tuh bedanya? Terus yang bikin miris lagi, Indonesia itu masuk peringkat ke-6 dunia buat ketimpangan kekayaan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin pasrah. Sistemnya jelas-jelas rusak. Kapitalisme itu bikin semua sumber daya dikuasai oleh segelintir orang. Kata kepala BPS, ya wajar, soalnya patokannya beda. Tapi kalau kita pikirin nih logikanya, gaji 2 juta, punya istri, anak 1, terus bayar kontrakan, makan, sekolah, BPJS, belum lagi pulsa, cicilan, pajak, ya jelas kita kan tekor. Kenapa bisa begini? Karena kita hidup di sistem kapitalisme. Sistem yang ngasih karpet merah buat yang tajir dan injek-injek ya kita yang di bawah. Sumber daya alam dikuasai korporat, subsidi dicabut, harga naik, rakyat disuruh mandiri. Tapi tahu gak sih, Islam tuh punya cara beda buat ngatasi kemiskinan. Bukan cuma soal sedekah, tapi sistemnya tuh dibangun dari prinsip keadilan. Sedikitnya ada 4 cara bagaimana Islam mengatasi kemiskinan. Yang pertama adalah kepemilikan yang adil. Sumber daya kayak minyak, tambang, gas itu milik rakyat. Negara cuma ngelola buat kepentingan rakyat, bukan dikasih ke segelintir orang atau ke swasta kan gitu. Yang kedua adalah zakat, infak, sedekah, bukan cuma soal amal, tapi sistem redistribusi kekayaan, biar gak semua uang itu numpuk di satu geng orang, geng doang kan gitu. Yang ketiga, kewajiban mencari nafkah bagi cowok, dan tugas negara buka lapangan kerja. Tapi negara juga wajib buka jalan, bikin lapangan kerja, support sektor real, bukan cuma andalin startup, ojek online gitu kan. Nah, yang keempat adalah negara harus jamin kebutuhan dasar rakyat seperti makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, pendidikan. Itu tanggung jawab negara. Gak boleh ada rakyat kelaparan sementara pejabat tiap hari makan lobster. Intinya Islam tuh punya solusi, sedikitnya ada 4 tadi, tapi cuma bisa dijalankan kalau syariahnya dipakai secara kafah, diterapkan secara total, bukan cuma di masjid atau pas nikahan doang. Kita udah pernah coba sosialisme, sekarang kita lagi nyoba kapitalisme, tapi hasilnya ketimpangan makin gila-gilaan. Kenapa sih kita nggak kasih kesempatan buat sistem Islam berkuasa? Nah, kalau lo setuju, coba like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang melek soal ini. Jangan sampai lo doang yang tahu, karena bagi-bagi ilmu itu pahala gede.